Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Triwulandari dengan NIM 877322774. Di sini saya akan praktikum IPA di SD tentang pengelompokan bahan makanan dan uji makanan. Cek video berikutnya. Oke, di sini saya akan mengelompokkan bahan makanan antara karbohidrat, sumber energi utama, yang kedua protein, zat pembangun, yang ketiga lemak, cadangan energi dan pelarut vitamin, dan yang terakhir 4 vitamin dan mineral, zat pengatur. Untuk karbohidrat, sumber energi utama, di sini saya membawa roti, tepung terigu, biji jagung, singkong kering, kentang, gula pasir atau gula putih, biskuit, dan nasi. Untuk bahan protein, di sini saya mengelompokkan putih telur atau putih telur rebus, tempe, daging ayam, susu, dan tahu. Untuk pengelompokan lemak atau cadangan energi dan pelarut vitamin, saya mengelompokkan antara lain kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak. Untuk vitamin dan mineral, zat pengatur, saya mengelompokkan di sini antara lain seledri, kangkung, wortel, pepaya, apel, dan pisang. Untuk selanjutnya yaitu uji makanan. Kita mulai dari uji karbohidrat. Untuk tujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk bahan dan alatnya, yang pertama piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi 2-3 butir atau lebih, telur rebus bagian putihnya 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, dan terakhir kalium iodida atau bisa disebut beta. Semua pengamatan harus dicatat dan atau digambar langsung dalam lembar kerja yang dipertunjukkan bagi percobaannya. Yang kedua, cara kedua, susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik seperti gambar berikut. Sini ada kentang, biskuit, telur rebus, tepung terigu, kita namai. Untuk selanjutnya, kita tetesi satu per satu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium atau tadi betadine. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bagian yang diuji, manakah yang menunjukkan waktu ungu atau biru setelah ditetesi larutan betadine tadi. Untuk kesimpulannya, dari uji karbohidrat dibuktikan bahwa bahan yang mengandung karbohidrat akan menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman saat diuji dengan betadine. Perubahan warna ini menunjukkan adanya karbohidrat, khusus amilum. Misalnya, yang mengandung karbohidrat dari bahan tadi antara lain tepung, biskuit, nasi, kentang, pisang yang berubah warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan apel, telur, tahu, margarin, dan gula pasir tidak ada perubahan saat ditetesi betadine. Untuk selanjutnya, kegiatan praktek yaitu uji lemak. Tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk bahan dan alatnya yang disiapkan adalah
piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm atau 12 lembar, lampu senter 1 buah, lilin 1 buah, sendok 1 buah, kemiri 2 butir, margarin 1 sendok wok kecil, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung kering 1 genggam, singkong kering 1 iris, kacang tanah yang dikupas kering 3-5 butir, pepaya 1 potong kecil, santan 1-3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 1-3 sendok, dan yang terakhir air mineral. Cara kerjanya, buatlah 2 buah kertas coklat sampul buah yang dipotong-potong dengan ukuran 10 x 10. Ambil pipet, isap air dengan pipet dan tetes di atas salah satu kertas coklat. Yang ketiga, cara kerjanya, ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lainnya. Yang keempat, biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu, periksa keduanya dengan menghadap cahaya, amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Manakah yang masih meninggalkan bekas, maka di situ akan mengandung minyak atau tidak. Untuk cara kerja selanjutnya yaitu ambil 10 kertas coklat dan bahan makanan yang akan diuji seperti kemiri, margarin, seledri, wortel, biji kacang kering, singkong, kacang tanah kering, pepaya, santan, usus. Nah, untuk itu saya haluskan semua dan usap-usap di atas kertas coklat tadi kira-kira 10 kali dan bersihkan sisa-sisa tadi. Biarkan sekitar 5-10 menit lah. Habis itu sambil menunggu waktu, untuk seledri kita juga sama, potong-potong wortel juga kita usapkan ke atas coklat berulang kali. Usap-usapkan biji jagung kering juga di atas coklat berulang-ulang kali. Singkong kering, kacang tanah kering, agar mendeteksi uji lemak tersebut. Biarkan setelah 10 menit, kita amati kertas coklat satu persatu menggunakan lampu dan senter. Kalau ada bekas berarti uji itu ada lemaknya, sedangkan kalau tidak meninggalkan bekas berarti tidak ada kandungan lemaknya. Untuk kesimpulan lemak, uji lemak yaitu yang meninggalkan bekas pada kertas coklat, yaitu ada santan, margarin, kemiri, minyak goreng, kacang tanah, dan susu. Untuk uji lemak yang tidak mengandung bekas berarti tidak ada kandungan lemaknya. Lemak yang tidak membekas di kertas coklat tadi yaitu antara lain pepaya, air, singkong, biji jagung, dan seledri. Untuk selanjutnya praktikum kegiatan yaitu uji protein. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Untuk bahannya dan alatnya yaitu ada piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, lilin 1 buah, alas gelas atau piring kecil untuk menyimpan lilin yang menyala 1 buah, cangkir plastik 1 buah, sendok makan 1 buah, korek api 1 buah, jepitan jemuran atau penjepit tabung reaksi 1 buah, kertas label, air kapur, air 10 ml, gula pasir 1 sendok, putih telur yang telah direbus 1 iris, roti 1 iris kecil, tempe 1 iris kecil, daging ayam 1 iris kecil, tepung terigu 1 sendok makan, tembaga sulfat 2 sendok makan, bulu ayam 1 helai, seledri 1 batang, dan terakhir kangkung 1 batang. Untuk cara kerjanya,
Yang pertama, kita nyalakan lilin, dirikan di atas alas gelas atau piring kecil sebagai alasnya. Jepit bulu ayam dengan penjepit jemuran, kemudian bakar di nyala lilin. Kita amati bau yang ditimbulkan. Apakah bulu ayam terbakar ini sebagai kontrol? Oke, terus jepitlah satu persatu bahan yang akan diuji, protein tadi. Kemudian bakarlah di atas nyalaan lilin. Untuk bahan yang diuji adalah seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Amati bau yang ditimbulkan. Cara uji dengan menggunakan tembaga sulfat berikut. Larutkan 2 sendok sulfat ya. Bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Bahan akan diuji meliputi gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Pesan saya membakar bulu ayam dan mencium baunya. Perlu diketahui bulu ayam ini sebagai kontrol untuk mengecek bahan-bahan lain. Jika nanti baunya sama dengan bulu ayam tersebut, maka bahan tersebut mengandung protein. Untuk itu kita dengan coba tadi bahan-bahannya, ada tempe, roti atau biskuit, putih telur yang direbus, seledri, kangkung, daging ayam. Jadi kesimpulannya, tempe mengandung protein karena baunya sama dengan bulu ayam. Biskuit, putih telur, dan daging ayam juga mengandung protein karena baunya sama seperti bulu ayam. Sedangkan seledri dan kangkung tidak ada bau yang mengandung bulu ayam. Jadi untuk seledri dan kangkung tidak ada makanan yang mengandung protein akan bereaksi dengan larutan kapur dan larutan tembaga sulfat, serta menunjukkan perubahan warna menjadi ungu atau ungu kebiruan. Yang kita tetesin tadi antara lain gula pasir, tepung terigu, tempe, daging ayam, telur rebus, dan roti. Kita tadi menetesi larutan kapur dan larutan tembaga sulfat. Jika menunjukkan perubahan warna menjadi ungu atau ungu kebiruan, maka ada kandungan protein di dalamnya. Untuk itu bisa disimpulkan untuk gula pasir tidak ada perubahan sama sekali. Jadi gula pasir tidak menunjukkan adanya protein. Sedangkan tepung terigu, tempe, daging ayam, telur rebus, dan roti berubah warna menjadi kebiruan atau ungu kebiruan yang mengandung. Jadi seperti itu kesimpulan uji lemak. Pada sekian dan terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.